Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Budi Tomo, inilah podcast IGS yang akan berbincang seputar masalah pendidikan. Telah hadir bersama saya. Assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Berjumpa Gimana kembali. Pak Sugi kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Budi. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Pak Sugi, hari ini kita akan menuntaskan janji, ya, menuntaskan janji seputar webinar kemarin yang ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab tentunya di season kita hari ini. Nah, baik. Ya. Langsung saja ya Pak Sugi ya, mengenai proyek atau proses pembelajaran ya tentang webinar kemarin. Ada beberapa pertanyaan yang telah panitia rangkum. Nah, pertanyaan ini mudah-mudahan bisa dapat memberikan informasi terhadap para peserta webinar pada saat itu. Nah, pertama adalah pertanyaan dari Nasef Nugraha Cianjur. Nah, Oke, Pak Sugi, dari Pak Nasef ya, Pak Nasef. Yes. Ya. Baik, Pak, silakan. Baik, Pak Sugi, bagaimana proses bimbingan atau pengawasan dari guru terhadap pembelajaran berbasis proyek yang notabene adalah blending learning, dan apa target atau parameter IGS terhadap keberhasilan proses tersebut, Pak? Baik, Pak Budi. Baik ya, mohon maaf pada semua peserta webinar. Mungkin video ini dibuat agak terlambat ya, karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang bertabrakan samaan di sekolah kami. Hari ini baru bisa kita jawab ya, mungkin tidak semua tetapi sudah dikelompokkan, dipilih yang sama akan dijadikan satu gitu ya ceritanya ya. Jadi ini adalah lanjutan jawaban dari materi yang kita berikan di webinar nasional Boleh Kamber di tanggal 30 Februari ya. Oke, baik. Tadi dari Pak Nasep ya, Pak Nasep Nugraha Cianjur. Wah, salam kenal Pak Nasep Nugraha. Jauh-jauh juga ini ya, hanya dari seluruh Indonesia jauh-jauh. Jadi Pak Nasep tadi menanyakan tentang proses bimbingan dan pengawasan dari guru ya terhadap proyek. Memang untuk proyek yang seharusnya ya, proyek-proyek ini sebetulnya sebelum pandemi dilakukan di sekolah. Sekarang di masa pandemi ini dilakukan di rumah. Jadi memang perlu mekanisme bagaimana cara pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan proyek yang kita contohkan Boleh Kamber ya. Itu seperti apa gitu ya yang kita lakukan. Nah, ini yang akan kita coba jelaskan. Untuk proyek ini sebelum dijalankan memang tidak bisa ya kita memang menyimpulkan kita akan bisa mengawasi 100% tidak bisa. Makanya harus dimulai dari pengawasan itu dimulai dari anak itu sendiri dan kita melibatkan orang tua siswa. Jadi caranya seperti apa supaya terjalin komunikasi, terjalin sinergi untuk mengawasi berjalannya proyek di rumah. Yaitu sebelum proyek itu dijalankan oleh siswa, maka kita menjelaskan tentang proyek itu. Jadi mulai dari tujuan proyek, ya, kemudian proses pengerjaan proyek itu seperti apa, itu dijelaskannya ke siapa? Ke guru, ke siswa, dan orang tua siswa. Itu dijelaskan dulu tujuannya. Kenapa? Karena kalau tidak dijelaskan tujuannya, maka akan timbul persepsi bahwa ini proyek ini hanya ngerepoti, proyek ini hanya bikin susah ya, bikin susah orang tua dan siswa. Nah, itu akhirnya apa? Proyek itu bisa dipastikan gagal karena memang anak tidak maksimal menjalankannya. Maka tujuan dari proyek itu atau roh dari proyek itu harus dipahami juga oleh guru, dipahami oleh siswa dan orang tua siswa. Dia akan saling mengingatkan apabila terjadi
anak-anak tidak semangat atau bahkan tidak mau mengerjakan proyek, ya tidak disiplin dalam mengerjakan proyek itu, sehingga misalnya lelenya banyak yang mati karena tidak diberi makan dan sebagainya. Itu akan jelaskan di awal. Kemudian berikutnya adalah membuat lembar pantau cara menjalankan proyek itu di rumah seperti apa. Jadi anak-anak itu diberikan lembar pantau atau isian yang itu adalah untuk mengecek aktivitas anak-anak setiap hari, ya. Yang dipelihara adalah makhluk hidup, yaitu saat itu ada ikan lele, ya, harus diberi makan 3 kali sehari misalnya atau 2 kali sehari. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, ya, cek ada yang mati apa tidak, itu ada checklistnya, sehingga anak-anak itu dipastikan selalu melakukan aktivitas yang berkaitan dengan proyek. Itu yang kedua. Kemudian bagaimana berikutnya, tidak bisa sekedar dicatat saja oleh anak-anak, tapi setiap hari itu dibahas di dalam pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran berlangsung di Vkon, ya, di daring. Jadi kalau di sekolah kami setiap hari itu Senin sampai Jumat itu ada pembelajaran online. Jadi disitulah 5 menit atau 10 menit sebelum materi yang diberikan oleh guru-guru bidang itu bisa diselipkan untuk membahas proyek yang sedang dikerjakan anak-anak. Kemudian parameter keberhasilannya apa yang diterapkan, yaitu terjadinya perubahan karakter di anak. Contohnya anak akan lebih disiplin, ya. Pertamanya merasa terpaksa karena udah berjalan seminggu 2 minggu, ternyata dia banyak yang berkomentar senang gitu, ya. Asik kalau melihat lelenya sedang makan gitu, ya. Kemudian seru saat terjadi masalah, kemudian anak-anak mampu memberikan solusi, ya, terhadap masalah yang dihadapi. Ya, itu indikatornya bahwa proyek itu sudah mulai membuahkan hasil di situ. Jadi bisa dilihat dari cara dia melaporkan, ya, selama ini mungkin dia tidak pernah bertanggung jawab pada satu proyek tertentu, maka dengan adanya proyek ini anak-anak terbiasa melaporkan dengan baik, sopan, ya, saintis gitu, ya, bukan tiba-tiba kok lele saya hilang, mungkin dimakan hantu. Itu kan nggak realistis, ya, nggak saintis, tapi anak-anak menganalisa, oh saya telat kasih makan sehingga ternyata lele saya itu yang lebih kecil dimakan oleh lele yang lebih besar. Nah, itu kenapa kok sampai seperti itu? Ternyata lele itu adalah hewan yang termasuk kanibal, dia makan sesamanya. Nah, itu bagaimana anak-anak bisa menjelaskan seperti itu, Pak Budi. Jadi bisa dilihat bahwa ternyata proyek ini mulai berhasil kalau kondisi-kondisi itu sudah bisa dicapai. Selain itu, penguasaan materi anak-anak yang dikaitkan dengan proyek itu dia juga bisa memahami dengan baik. Nah, itu indikator keberhasilan dari proyek itu, Pak. Pertanyaan ini juga ada sangkut pautannya, Pak, ya. Pertanyaan dari Ya. Bapak Saiful Anam, Bandung. Oke. Nah, ya kan, mengenai tadi itu kan bagaimana proses controlling terhadap dari guru terhadap siswa. Ya. Ya kan. Ini di rumah. Lalu kalau ini di rumah itu bagaimana pendekatan pihak sekolah kepada orang tua sehingga orang tua ini saling bersinergi, ya, mendukung dari adanya proyek Bule Kamber ini. Bagaimana sekolah pendekatannya kepada orang tua itu, Pak? Ya, pendidikan itu ada namanya tiga pilar pendidikan, ya. Yang pertama adalah sekolah, kemudian keluarga, yang berikutnya masyarakat. Nah, tidak hanya di dalam masa pandemi saja sebetulnya, Pak Budi, kita bisa bersinergi dengan orang tua. Tapi kondisi normal pun, ya, IJS itu sudah bersinergi dengan orang tua. Jadi caranya adalah kita setiap bulan itu menyelenggarakan parenting, dan parenting ini sudah dijalankan oleh IJS sudah 10 tahun. Jadi di dalam masa pandemi ini sebetulnya IJS tidak terlalu bermasalah dengan komunikasi dan kerjasama dengan orang tua siswa, karena memang
kita sejak awal berdirinya IJS sudah komitmen bahwa orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di IJS harus mau parenting sebulan sekali. Itu bapak ibunya, bukan hanya bapaknya saja atau ibunya saja, jadi dua-duanya. Nah, di saat pandemi ini kami justru tidak mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan itu. Kalau kita kaitkan dengan proyek, ya kita jelaskan di dalam parenting itu. Yang jawaban yang pertanyaan pertama tadi, kita jelaskan juga bahwa komunikasi sekolah dengan orang tua ini penting. Terutama di masa pandemi ini, hampir 90% itu orang tua terlibat dalam pembelajaran. Kalau dulu bisa jadi 50-50 itu ya. Sekolah separuh di rumah. Tapi sekarang ini guru hanya ketemu sehari 2 jam lewat online gitu ya. Sisanya adalah tugas mandiri yang berkaitan dengan proyek atau bidang studi, dan tentunya orang tua yang memantau. Kan pada poin-poin tertentu orang tua yang menilai. Nah, itu caranya Pak Budi. Jadi untuk bagaimana kita supaya mendapat dukungan penuh dari orang tua, memang tidak ada cara lain selain mengkomunikasikan. Nah, bagi sekolah-sekolah yang belum pernah menyelenggarakan parenting, gitu ya, momen pandemi inilah penting supaya ada komunikasi. Kalau tidak bisa sebulan sekali, bolehlah 2 bulan sekali. Tapi idealnya sebulan sekali, karena 2 bulan sekali terlalu lama. Masalah terlalu menumpuk. Itu pun kalau di IJS ada sesi khusus itu 2 minggu sekali. Jadi orang tua di PAUD khususnya ya, itu ada namanya parenting class ya, selain parenting umum. Parenting class itu adalah untuk menjelaskan modul-modul yang akan dikerjakan oleh anak di rumah, bagaimana cara mendampinginya. Itu dijelaskan. Sehingga orang tua tidak bingung, gitu ya. Kemudian kalau ada masalah, kita lakukan pemanggilan. Misalnya ada siswa yang tidak menjalankan proyek dengan baik, gitu ya. Maka kita lakukan diskusi lagi dengan siswa itu. Kemudian kalau misalnya ternyata ada sangkut pautnya dengan orang tua di rumah, maka kita akan panggil orang tua untuk semacam berdiskusi, mencari solusi kenapa anaknya tidak bisa maksimal di dalam pembelajaran. Jadi diskusi itu selalu dilakukan untuk anak-anak tertentu, misalnya kalau memang ada persoalan. Kadang-kadang orang tua yang mengalami persoalan sulit untuk memilih anaknya, tidak tahu caranya, yaitu maka kita akan kasih tahu bagaimana, kemudian kita diskusikan baiknya seperti apa anaknya di rumah itu, cara mendampinginya. Nah, jadi intinya bisa juga sekolah memberikan training-training kepada orang tua yang memerlukan untuk bisa mendampingi anaknya dengan baik. Itu Pak Budi. Jadi caranya sinergi dengan orang tua siswa. Baik, bersinergi dengan cara tadi ya Pak ya, parenting. Nah, parenting ini sendiri kan dilakukan secara kontinu ya, secara kontinu. Tadi sebulan sekali dikatakan oleh Bapak gitu. Tapi Pak, ada juga latar belakang dari parent sendiri kan macam-macam, yang bekerja dan lain sebagainya. Nah, ketika orang tua tersebut dari salah satu anak misalkan tidak mengikuti parenting atau lain sebagainya, apakah ada konsekuensi dari sekolah atau bagaimana cara membijakinya, Pak? Oke, memang pertama itu memang dimulai dari perekrutan ya, dari penerimaan siswa baru. Ini juga harus dimulai menjelaskan kepada orang tua, kenapa sih orang tua harus terlibat di dalam pembinaan anak, ya kan gitu ya. Dan itu menjadi kesepakatan kita sekolah dengan orang tua sejak orang tua mendaftarkan anaknya di IJS. Ya, baik TK, SD maupun SMP itu ada semacam orang tua menandatangani sebuah surat kesepakatan, tanda tangan di atas materai kalau di IJS gitu, bahwa orang tua, salah satu isinya adalah bahwa orang tua siap untuk mengikuti parenting. Kedua orang tua, bukan salah satu tapi kedua orang tua. Kalau berhalangan harus izin. Nah, diizinkan kalau bolos parenting itu hanya 2 alasan, yaitu sakit dan keluar kota. Ya, jadi itu boleh tidak ikut parenting. Tapi kalau masih ada di dalam kota dan sehat, itu harus ikut parenting. Ini dimulai sejak awal, ya. Sehingga pemahaman ini, walaupun orang tuanya berbeda-beda latar belakangnya, justru itu yang akan kita garap di dalam parenting itu.
Karena kalau orang tuanya latar belakangnya berbeda-beda, tidak memahami konsep pendidikan di sekolah dan tidak tahu caranya memperlakukan anak di rumah, maka akan menjadi masalah. Komplain-komplain yang tidak perlu, ya kadang-kadang orang tua tidak paham, akhirnya anaknya malah bapaknya sama ibunya malah bersetegang di rumah cara mendidik anak, gitu ya. Maka parenting inilah menjembatannya, gitu. Sehingga kedua orang tua itu paham bahwa terlibat mendidik anak di rumah itu adalah sebuah kewajiban bagi orang tua dan diserahkan penuh kepada sekolah. Nah, dengan pemahaman itu, maka orang tua akan lebih mudah untuk mengikuti parenting itu. Jadi tidak terpaksa, kenapa? Karena ada manfaat untuk anaknya, kan gitu. Kalau orang tua ditanya, untuk apa kerja? Untuk anak. Untuk apa parenting? Untuk anak. Ya sudah, berarti parenting dimasukkan dalam program kerja orang tua, sehingga tidak merasa parenting mengganggu pekerjaan, karena memang itu bagian dari usaha untuk anaknya. Baik, berarti pemahaman ini memang sudah di awal seperti itu ya, Pak Ya, ya. Kembali lagi ya, ini masalah ke Bu Kamper tadi, Pak. Nah, dari Ibu ya. Elisa Fitri Bogor. Oh, baik. Salam kenal Bu Apakah Eli. kurikulum IGS ini terintegrasi dengan kurikulum pemerintah? Ya, Ya, sampai bisa ada Bu Kamper. Nah, gitu. Apakah ya, ada ya. penggalian potensi siswa pada setiap mata pelajaran seperti itu, Pak? Ya. Sekolah memang terikat dengan peraturan pemerintah ya, peraturan dinas pendidikan ya, dari Menteri Pendidikan. Tentu kita mengikuti kurikulum pemerintah ya. Itu adalah bagaimana caranya? Apakah kurikulum IGS ini juga terkoneksi dengan kurikulum pemerintah ya, kurikulum resmi dari dinas pendidikan? Itu pasti ya. Justru proyek-proyek ini sebetulnya kita akan kaitkan dengan materi-materi pembelajaran di sekolah. Atau sebaliknya, materi-materi pembelajaran di sekolah akan dikoneksikan dengan proyek-proyek yang ditetapkan. Jadi ada prosesnya tentunya. Yang pertama prosesnya kita lakukan adalah pemilahan kurikulum. Jadi kita tetap mulainya melihatnya dari kurikulum. Kurikulum resminya seperti apa sih gitu ya. Pemilahan kurikulum menjadi kurikulum adaptif. Kan di dalam surat Menteri Pendidikan tentang kurikulum adaptif, bagi sekolah-sekolah yang mampu itu diperbolehkan untuk memodifikasi sendiri, gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi khusus saat ini. Kemudian setelah kita melakukan pemilahan kurikulum, ya KIKD-nya udah dipetakan gitu, langkah berikutnya adalah kita diskusikan dengan semua guru dan tim untuk pemilahan KIKD yang bisa dikaitkan dengan proyek. Ya, jadi materi bahasa Indonesia, keislaman, yang kemudian matematika misalnya, kemudian bahasa Inggris atau yang lainnya, kita akan cari koneksinya. Oh, bagaimana dengan proyek ini materi-materi itu bisa mengkoneksi dengan situ. Misalnya materi sains tentang apa yang mau diambil, tentang fotosintesis misalnya. Oke, berarti dikonekkan dengan masalah kangkung tadi ya. Oh, simbiosis mutualisme misalnya. Oh, ternyata air yang sehat itu, air ikan yang sehat itu justru akan terjadi kalau ada tanamannya. Karena kita pernah ujikan itu, satu ember tidak diberi tanaman, tidak diberi kangkung, tidak diberi tanaman. Embernya itu diberi tanaman. Kenapa? Ikannya lebih sehat yang ada tanamannya, kemudian airnya lebih awet jernih dibandingkan ember yang tidak ada tanamannya. Jadi ember yang tidak ada tanaman itu paling 3-4 hari udah baunya udah luar biasa. Ya. Dan airnya itu keruh. Gitu. Jadi ikannya nggak sehat. Nah, misalnya materi sains dikaitkan dengan itu ya, pertumbuhan ikan, pertumbuhan tumbuhan gitu ya. Nah, kemudian saling menguntungkan antara hewan dan tumbuhan misalnya, itu bisa dikaitkan materi KIKD-nya memang ada di situ. Nah, kemudian disitulah mulai terjadi apa namanya pengkoneksian antara dua
dua kegiatan akademik dan kegiatan proyek menjadi satu satu aktivitas ya yang seru, dan sekali proyeknya jalan, materi juga jalan. Dan itu intinya adalah memang kita koneksikan antara materi yang dari dinas itu dengan pembelajaran. Walaupun ada modifikasi-modifikasi, ya tidak harus plek sama persis kan, karena namanya juga kurikulum darurat. Jadi kadang-kadang kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu Pak Budi. Ya, begini Pak. Jadi nampaknya kondisi pandemi sekarang ini akhirnya menjadi langkah yang konkret ya sesuai dengan gagasan dari Pak Menteri mengenai Merdeka Belajar. Nah, berikutnya ini adalah pertanyaan dari Kamarul Iskandar Aceh. Bagaimana membangun kompetensi untuk jangka panjang pembelajaran berbasis proyek ini, khususnya menghadapi persaingan industri menuju bonus demografi. Berbicara demografi berarah masalah tidak produktif. Nah, dan bonus demografi ini puncaknya ya dari peneliti memang 2030 seperti itu, Pak. Jadi bagaimana dengan potensi yang sudah diterapkan di sekolah ini, Pak? Baik. Ini bagus sekali ya, luar biasa. Ini pertanyaan untuk jangka panjang juga ya. Maksudnya apa sih yang harus dilakukan sekolah-sekolah untuk menyambut bonus demografi. Jadi bonus demografi itu tentang puncaknya bahwa berusia produktif itu di puncak-puncaknya nanti itu tahun 2030 itu persentasenya tertinggi. Nah, yang menjadi masalah pertama yang kita tanyakan adalah apakah semua masyarakat sekolah, ya, dinas pendidikan sendiri, mohon maaf ini, apakah sudah paham benar tentang bonus demografi 2030? Ya, itu dulu. Jangan kita ngomong bonus demografi 2030, tidak tahu apa itu. Boro-boro menyikapi, maksudnya aja tidak tahu gitu ya. Nah, itu menjadi persoalan. Nah, bagaimana cara menyambut bonus demografi 2030? Itu bisa menjadi bonus, bisa menjadi tekor, gitu ya. Bisa menjadi berkah, bisa menjadi masalah sebetulnya. Apa di puncak-puncaknya usia produktif di Indonesia ini, maka kalau tidak dibarengi dengan kompetensi SDM, ya, karena itu kan orang lagi full-fullnya semangat, ya kayak contohnya anak-anak itu gitu ya, anak-anak pintar gitu ya, pintar. Kemudian gurunya tidak terlalu pintar gitu ya, ngajarnya, maka anak yang pintar saja akan bikin masalah karena tidak tersalurkan gitu. Padahal harusnya anak itu menjadi hebat, tapi karena yang lainnya tidak bisa mengikuti, maka akan menjadi masalah. Nah, apalagi kalau yang paling banyak ini prosentasenya di tahun 2030 produktif ini tidak tersalurkan dalam dunia kerja maupun aktivitas yang lain. Nah, bagaimana IJS menyikapi ini? IJS memiliki moto yaitu Islamic Kreatif Produktif. Dan ini akan menjadi daya saing bagi generasi ke depan yang itu dalam jangka panjang. Islamik adalah masalah karakternya, karena kami sekolah Islam maka seluruhnya diukur dengan Islamik itu Islami yang seperti apa, yaitu yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertama, ini masalah akhlak. Tidak hanya pinter, kalau pinter saja banyak, tapi orang pinter yang korupsi juga banyak. Bagaimana kita mendidik anak yang pinter tetapi tidak korupsi, tidak mencurangi orang, dan sebagainya. Yang hidupnya hanya untuk keberkahan. Nah, itu penting sekali. Kalau tidak ada gunanya menciptakan banyak orang pintar, tapi sebetulnya akhlaknya buruk. Makanya mutu kita adalah Islamic dulu. Kemudian kreatif. Makanya aktivitas pembelajaran kita selalu kita praktekkan ya. Lalu banyak inovasi-inovasi, anak-anak harus produktif akhirnya, kan gitu. Setelah kreatif itu muncul, maka memunculkan sikap yang produktif.
buat, 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 bukan beli, beli, beli. Nah, ini yang menjadi persoalan. Karena apa? Budaya masyarakat kita masih banyak budaya yang konsumtif, gitu. Banyak yang padahal produk itu di Indonesia juga ada, gitu. Tapi belinya dari luar, gitu ya. Akhirnya apa? Malah menghamburkan uang yang benar. Ini tidak bisa hanya dimulai dari sekolah. Harusnya kegiatan menjadi produktif ini, ya, menjadi kreatif ini harus digaungkan oleh pemerintah, dan pemerintah melindungi itu, mengkondisikan bagaimana semua produk-produk yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia itu kalau bisa ya diproduksi sendiri, kan gitu. Itu karena potensi bahan baku, keahlian itu orang Indonesia nggak kurang, ya, sumber daya alam yang memenuhi syarat. Mau buat apa sih di Indonesia ini yang nggak bisa, gitu ya. Bisa. Mau masalah makanan bisa digalakkan dengan pertanian dan sebagainya. Nah, jadi tidak hanya berpikir bahwa bagaimana kita menciptakan lapangan kerja, dan bagaimana kita menyerap tenaga kerja maksud saya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat ini terbiasa produktif sehingga bisa memunculkan lapangan-lapangan kerja baru. Ya, bukan kebingungan ini banyak ini yang nganggur, gitu. Tapi tidak ada yang berpikir bagaimana masyarakat mampu membuat unit-unit usaha yang bisa menampung banyak karyawan. Apa? Kembali kepada bonus demografi tadi, kalau ternyata kondisinya sekarang kan sulit, ya, dalam kondisi pandemi itu perusahaan aja sudah pada kolap, gitu ya, usaha sulit, ya. Kemudian kan ini pandemi berakhir tidak tahu. Bahkan ada yang memprediksikan pandemi ini akan berakhir 2030. Kalau kita lihat tayangan-tayangan di YouTube itu, ya, lepas dari benar apa tidak, tapi ada yang memprediksikan pandemi ini sampai 2030. Nah, sedangkan puncak demografi, bonus demografi 2030. Bayang itu. Berapa bahayanya kalau kita sekarang tidak menyadari kondisi itu. Dimulai dari sekolah, ya, dimulai dari masyarakat dan pemerintah sangat serius untuk mengatasi ini, bagaimana merubah paradigma masyarakat kita, bagaimana menumbuhkan wirausaha baru. Jangan sampai telat, gitu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah merancang kurikulum yang berbasis saintis, misalnya, yaitu mengetahui, memahami, mempraktekkan, menganalisa, mengevaluasi, dan terakhir dengan membuat. Hanya kurikulum di IJS disebut kurikulum berbasis tauhid, kurikulum berbasis produk. Gitu Pak Budi. Apa? Karena harus menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih. Kalau anak terbiasa membuat produk, maka dia nanti akan bisa membuat perusahaan. Sekarang anak-anak SMP sudah mulai diajarkan bagaimana membuat perusahaan dengan sistem circa. Sekarang sedang dimulai. Jadi anak-anak SMP itu diharapkan kelas 2 itu sudah memiliki unit-unit usaha yang dia kelola sendiri. SMP. Jangan nunggu kuliah, telat. SMP. SMA sudah harus punya perusahaan. Itu contoh bagaimana kita memodifikasi ini, bahwa pendidikan ini tidak boleh, walaupun dalam masa pandemi ini, kita lihat apa dampak positif dan pandemi ini. Gitu ya. Jadi tidak hanya berkeluh kesah, gitu ya, tapi semuanya harus berpikir sinergi. Dunia pendidikan itu tidak boleh lengah. Sekarang pandemi ini yang dihantam dua, dunia kesehatan, bahkan tiga, ya, dunia kesehatan, dunia pendidikan, dan ekonomi. Dunia kesehatan dan dunia pendidikan tidak boleh tidak ada. Sekarang banyak tenaga medis meninggal, kalau pendidikan nggak ada, siapa yang membuat tenaga medis lagi, kan susah. Berarti tenaga pendidik ini besar sekali posisinya di paling atas pendidikan ini. Karena dia akan mencetak tenaga kesehatan lagi, mencetak tenaga dokter lagi, mencetak ekonom baru. Bayangkan kalau pendidikan tidak ada, negara ini bisa kehilangan generasi. Jadi bonus demografi bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi musibah. Kalau salah memaknai, salah langkah dalam menyikapinya. Itu Pak Budi. Iya Pak.
ini yang menarik lagi, Pak, ya. Ketika tadi Bapak mengutarakan mengenai visi ya, atau misi Ya, atau moto dari IGS sendiri adalah Islamic Kreatif kreatif Produktif. produktif. Nah, ya, yang saya underline ini adalah produktif. Nah, Ya. di paradigma masyarakat kebanyakan, ya, Hmm. yang namanya produktif, proyek, membuat ini, itu dalam benak masyarakat, berarti mereka Hmm. pasti SMK gitu kan. Oh, Iya, begini nih, iya, iya, iya. SMK. Nah, itu yang mungkin, Pak, ya, Ya, yang harus kita share ke masyarakat seperti itu mungkin ya, Pak, ya. ya, ya, Bagaimana ya. ya tidak hanya SMA yang Hmm. membuat produk olahan ini dan itu atau Iya, bagaimana seperti itu kan, Pak, ya. iya betul. Nah, saya tadi ingin mencontohkan SMP. SMP aja kalau mulai terlambat. Nah, ya. Kita itu di IGS itu mulai playgroup, mulai playgroup. Bagaimana contoh kecil? Kita ada event namanya apa namanya project menanam, ya. Kita masuk project produktif anak-anak kecil. Jadi anak-anak diminta untuk membeli makan buah ya karena ini dikaitkan dengan makanan sehat gitu ya. Ada yang beli salak, ada yang beli pokoknya yang ada bijinya ya. Buah-buahan yang ada bijinya. Setelah dimakan buahnya, anak-anak diberi proyek adalah menanam biji buah yang dimakannya. Ada yang makan nangka, ditanam bijinya gitu ya. Sampai akhirnya itu ditanam di polybag waktu liburan gitu. Begitu masuk di bawah, itu tanamannya udah tinggi-tinggi. Bisa ditanam lagi, dan sekarang sudah ada yang berbuah lagi. Itu anak playgroup. Ya. Bagaimana kita mendidik mental produktifnya. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan yang kemarin saya contohkan, anak-anak playgroup, TK, TKB, belajar tentang kura-kura, yang akhirnya dia mempresentasikan kura-kura itu seperti apa fisiknya, makanannya apa, akhirnya anak-anak membuat tabungan atau celengan berbentuk kura-kura bersama orang tuanya, memakai barang-barang bekas, kaleng-kaleng bekas, dikasih ekor, dikasih kaki, itu dari kertas sehingga menjadi celengan atau tabungan berbentuk kura-kura. Itu anak TK, Pak. Jadi bagaimana kalau ini lanjut ya, PAUD, SD lanjut, SMP lanjut, SMA lanjut, ya tidak mustahil kan anak-anak SMA kita itu sudah mampu memiliki usaha masing-masing gitu ya. Walaupun mungkin kecil gitu ya, tapi tetap menghasilkan sesuatu, bukan minta. Anak saya saking terbiasanya kalau melihat pepaya di apa namanya di pohon atau di pasar, apa yang diminta? Yang komentarnya, ya pepaya ini kalau dipotong-potong ya, kemudian dikasih susu, itu bisa jadi es buah dan bisa dijual ya. Itu SD kelas 2. Jadi apa ya, otaknya itu sudah terbiasa berpikir bahwa produktif, produktif, produktif. Dan pemerintah harus dukung ini. Kalau tidak, yang ada beli, impor, beli, impor, beli. Padahal di Indonesia mampu untuk membuat semuanya. Kalau misalnya contohnya dulu ya, ada mobil SMK, tidak lulus emisi misalnya, tes emisi. Ya bagaimana dibimbing supaya lulus? Misalnya gitu ya, contohnya begitu. Itu contoh besarnya. Dan kayaknya banyak kok penemuan-penemuan ya dari kalau kita lihat di berita gitu ya, penemuan-penemuan. Kemarin saya lihat di YouTube itu ada orang di kampung membuat teropong bintang, bisa melihat Venus dengan apa? Dengan paralon. Nah, itu bisa dicek itu di YouTube ada itu. Jualnya 1,5 juta, ada yang 3 juta tergantung. Itu dari paralon. Nah, itu harusnya pemerintah tangkap dong. Perlu tuh bisa disebarkan di sekolah-sekolah kemudian menjadi produk yang layak jual ya. Kemudian itu perlu dukungan. Ya, perlu dukungan. Memang kalau produktif ini tidak dilindungi, maka bangsa kita akan tetap menjadi bangsa konsumtif yang hobinya ya impor barang gitu ya. Padahal kita bisa buat sendiri, bisa buat mobil sendiri, bisa buat pesawat sendiri, buat tusuk gigi sendiri. Ya, Tusuk gigi ya made in Balikpapan gitu loh, tusuk gigi ya, itu ya, benar. bukan made in lain kan gitu ya. Coba tuh dilihat itu. Kalau kita makan di warung Ya. ada tusuk gigi di balik itu kotaknya. Made in apa? Kenapa enggak made in Pekalongan? Iya, benar. Itu
masalah tusuk gigi aja masuk impor. Itu persoalan. Kan paradigma kita bagaimana membangun bangsa ini menjadi produktif. Baik, berarti memang produk tadi ya, Ya, berarti memang harus harus. di sedini mungkin ya Pak ya, dari Betul. Dari TK playgroup bahkan bisa. SD, playgroup bahkan ya hingga SMA. Oke. Jadi Nanti tidak kalau hanya kalau perlu SMK kita buat gitu ya. kalau kita buat sesi, kita Heeh, mendatangkan guru-guru playgroup ya. kita, gitu, guru TK kita, bagaimana mengajarkan anak-anak itu produktif di usia PAUD. Nah, nanti tunggu sesi berikutnya ya. Ya. Oke. Baik, Mbak, ini sangat menarik sekali penjelasan ini ya. Season ini sangat menarik. Tadi pertanyaan juga sangat menarik. Jadi mungkin Baik, baik. kalau bisa disimpulkan bahwasanya produktif itu adalah salah satu langkah metode pembelajaran dalam apa menuju tadi Bangsa ini bonus mandiri. demografi tadi ya. Iya, Bangsa bonus yang demografi. mandiri dan bonus demografi 2030. Iya, Nah, terima kasih Pak Sugi atas waktunya di hari ini. Sebenarnya saya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi baik kita Pak Budi. skip dulu. Insya Allah kita bisa nanti bisa ketemu lagi di season berikutnya. Nah, pada akhirnya jargon yang dulu dikatakan oleh seorang penggiat pendidikan, seolah Ya, ya, sekarang menjadi hal yang konkret bagaimana paradigma pendidikan itu berubah. Jadi iya, Rum Topati Masang mengatakan bahwasanya setiap tempat itu adalah sekolah dan ya. setiap orang itu adalah guru. Nah, setiap buku adalah ilmu. Saya Budi Utomo, host dari podcast IGS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.